Babar ya. Sekitar 6 bulan lamanya tidak menyapa alam dan berjalan mengitari lembah, hutan, dan suara alam. Akhirnya suara hati dan langkah kaki menuntun kami untuk bertemu kembali. Lanjut. Oke. Anggres mana? Di hari ini tanggal 5 Mei 2021, tepat 4 hari setelah Lebaran, kami 4 orang, termasuk saya, akan melakukan survive pendakian kembali ke Gunung Lawu via Babar. Terpampang tanaman-tanaman seperti ini. Dengan berbekalkan logistik yang minim, rencananya kita tidak akan bermalam di gunung. Ya, kita hanya melakukan perjalanan naik turun dalam 1 hari, atau bisa disebut tektok, bukan TikTok ya. Jalur Lawu via Babar. Iku nama Mas? Sebelum melewati vegetasi hutan di jalur Babar, pasti akan ada sebuah bangunan seperti tembok keliling setinggi dada yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Dulunya di sini juga terdapat sebuah alat atau gamelan gong perdamaian, tapi setelah kita sampai di sini ternyata gongnya sudah tidak ada, nggak tahu di mana. Iya. Dene wong siji, nek iki kan maksudnya tek masyarakat, tapi sik yo guys, pokoke sing gawe masyarakat. Tapi relatif Anggres mana sih umat Hindu ya? Pak KTP ini urung. Wong KTP ini sing. Karena ini terhitung jalur baru, jadi vegetasi jalur yang kita lewati masih terbilang masih alam dan masih banyak semak-semak belukar yang menghalangi pandangan dan perjalanan kami. Bapak. Leren. Kantong iki anggeran leren. Kudu jarak. Sampe minggu iki munggah aku besisut. Iya, wetenge rada. Saat di jalan tidak disangka kita bertemu salah satu anggota dari Perhutani dan anggota dari Rengganis, relawan Anggres Manis, yang sedang melakukan pembersihan jalur via Babar. Jadi mereka adalah teman dekat Bang Widi, sekaligus anggota relawan Anggres Manis. Aku ya arep pancen iki tinggi. Wis, urung. Lan kesingane niki. Sing nanem apa? Sayur kayu, Mas. Nah, ora bersih saka tukul masih. Iya. Salah kali ingkong-ingkong iki. Dhuwur ya. Setelah obrolan yang begitu Pesan kalau panjang pihak dengan salah satu petugas perhutani yang bertugas membersihkan jalur tadi, selanjutnya kita melakukan perjalanan lagi menuju pos 1. Ternyata trekking melewati jalur via Babar sangat memanjakan kaki, karena relatif dari base camp tadi menuju pos 1 itu jalurnya lumayan landai dan tidak terlalu membuat penat di kaki. iya. Trekking pertama menuju pos 1 lumayan landai dengan kontur tanah dan tidak terlalu menyiksa kaki.
Ayo. Video gini, tak upload nang IG. Makanya tak komen guys. Ya karang tarunan enggak ada ini video. Strokenis banget. Pak. Nek rene Pamuksan. Pak ini jane totoh kaya pentukan. Terus kono ini jane Brawijaya. Tadi kan waktu Iki sing peninggalan Brawijaya. tapi jalurnya Ada lewate kene. nek kene kan iya, maksudnya lu iso tembus apa? Iso. Nek lewat kene kan lewat ngarepe. Heeh. Nek lewat kene kok ngomong lewat mburi. Mburi. Gue ya omong samping ngono lewat kene. Tapi tembusnya tetep padha. Lewat kene. Jak anu nih, jangkane, anu jangka dari petok pertigaane sampai atas itu ora. Enak iki. Penak iki. Enak jalur iki. Lah iki jalur kok. Ombak-ombak iki. Berarti ada 3 jalur. Iki jalur Brawijaya. Perlu Mas, kene. Ombak-ombak. Ombak-ombak jalur utama. Heeh. Tinggal jalur utama. tembusnya ya. Ombak-ombak iki jalur utama nih iki. Jalur utama iki ombak-ombak iki. Iya. Oke, Yuk. lanjut. Angkat Solo. Ya. Ketika perjalanan, Mas Wid mengajak kita memperlihatkan salah satu peninggalan Prabu Brawijaya. Karena jalurnya berbeda saat menuju puncak, akhirnya kita meluangkan waktu sebentar untuk mengunjunginya. Menurut artikel yang saya baca, jalur Babar memiliki kisah pada masa Brawijaya. Pintu pendakian yang lebih dekat diakses sampai ke Puncak Lawu yang memiliki pesona keindahan alam dan sejarah peradaban masa silam. Lokasinya. Peninggalan ombak-ombak. Masih ada. Tenang. Ombak-ombak dilarang. Ombak-ombak atau bisa diartikan Iya, ombak-ombak. lain artinya. Ombak-ombak Jawane ramu dengan sini. Silang pas ning sok ombak-ombak kan. Ombak kan lebih kompak, jadi ombak-ombak. Berarti ini seperti tempat persembahan apa anu? Ya, peninggalan. Peninggalan ya. Nek persembahan kleru. Iya. Persembahan. Oh, seperti iki lho, sepertigaan saya nganan. Heeh. Peninggalan zaman Brawijaya. Riku. Hah? Pokoknya diamini bareng-bareng. Aku mider desa ya, aku amini banter-banter aku. Tidurmu teko lanang kapan? Ini. Kelarang wis langsung terus. Main lukis. Ini panas ya mengkis kok. Lukis kenal. Oke. Kita lanjut. Ketasi mulai tertutup ya? Ngos-ngosan. Lumayan. Belum sampai di pos 1, nafas mulai ngos-ngosan. Dikarenakan agenda yang mendadak. Jadi hampir sebagian dari kami belum persiapan fisik yang begitu prima. Dengar tisan apa bang lego arep? Tuan dulu nah? Dari Latif. Jalan bebas kan kita menikmati alam yang masih asri, masih
Berarti lewat jalur kene iki relatif belum iki perdana ya. Ya ora apa-apa. Miring ta Mas iki? Miring ta nggih? Melihat puncak Lau yang tertutup kabut, menurut kemungkinan saat di atas nanti akan terjadi hujan. Tapi apapun yang terjadi di atas itu tidak menurunkan langkah kami untuk melanjutkan pengelanaan atau perjalanan kami. Setelah kurun waktu 1 jam, akhirnya sampai juga di pos 1. Sampai di pos 1. Plakatnya berarti gak ada Bang? Jadi jika kawan-kawan bingung kenapa setiap di pos Gunung Lawu Via Babar tidak diberi plakat atau silter, soalnya karena jalur ini masih terbilang baru. Jadi masih dalam tahap pembangunan dan pemberdayaan. Sakarang anyar meh. Piro ya? Meh 80% ya. Justru mana sewite entek dhuwur. Iki ya opo ya kokongan dene. Iya iki. Iki anu pohon iki berarti bekas bakarannya ya? Heeh, gede. Karena dampak kebakaran 1 atau 2 tahun yang lalu, hampir seluruh pohon yang ada di jalur Via Babar ini hangus terbakar. Khususnya pos 1 menuju ke atas. Menyisakan ranting kering, ini seperti langganan setiap setahun sekali. Setiap kemarau panjang. Paling gede ya kini. Kene terus Jawa Timur. Heeh, kini ngalor ngalor. Kira-kira perjalanan dari pos 1 ke pos 2 berapa menit Bang? Pos 1 yang pos 2. Berapa menit? 45 menit. Estimasi dari base camp ke puncak. Wis pernah tembusnya puncak Bang saka Via Babar? Berapa jam? Ngecamp sih. Iya, berapa jam? 8 ya. Ngecamp di? Bupaan. Santai tapi. Santai. Ya, standar lah. Ya.